Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Nurul Fajri, mahasiswa semester 5 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Menurut Brotowojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri karya ilmiah yang baik itu, yang pertama itu mendalam atau tuntas. Topik pembahasan yang diangkat dalam karya ilmiah dikupas secara mendalam, mendetail sampai ke akar-akarnya. Yang kedua itu sistematis. Artinya uraian yang disusun menurut pola tertentu sehingga jelas urutannya dan kaitan antara unsur-unsur tulisan. Yang ketiga itu objektif. Keobjektifan karya ilmiah dapat dicapai dengan tersedianya data literatur dan data lapangan yang memadai. Yang keempat itu cermat. Seorang penulis harus berupaya menghindari kesalahan atau kekeliruan. Yang kelima itu ada lugas, yang artinya itu pembicaraan langsung pada persoalan yang dikaji tanpa basa-basi. Yang keenam itu logis. Maksudnya segala keterangan yang disajikan memiliki dasar dan alasan yang masuk akal. Yang ketujuh itu jelas. Keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan makna secara jernih sehingga mudah dipahami pembaca. Jenis-jenis karya ilmiah itu, yang pertama makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah pokok tertentu yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif. Yang kedua itu kertas kerja. Kertas kerja ialah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah, dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan. Yang ketiga itu skripsi. Skripsi ialah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Biasanya skripsi ini untuk mengambil gelar sarjana atau S1. Yang keempat itu tesis. Tesis ialah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Tesis ini karya tulis ilmiah untuk mengambil gelar magister atau S2. Yang kelima itu adalah laporan penelitian. Laporan jika dibandingkan dengan makalah, laporan penelitian lebih panjang, sekurang-kurangnya 70 halaman. Yang terakhir itu disertasi. Disertasi ialah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar doktor atau S3. Struktur karya tulis ilmiah pada umumnya bergantung pada jenisnya dan aturan dari lembaga atau institusi apa yang diikuti. Namun pada umumnya, struktur karya tulis ilmiah terdiri atas: yang pertama, halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik apa yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua itu abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Yang ketiga, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Yang keempat itu kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang sudah ada
dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Yang kelima itu metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah karena metode ini menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Yang keenam itu pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibanding dengan bagian lainnya. Apa yang ditulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimal mungkin pada bagian ini. Penulis akan menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Yang ketujuh itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Sementara itu, bagian saran berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik. Yang kedelapan itu adalah daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiat. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan saat penyampaian isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.